Berarti adik-adik udah siap dan udah semangat nih, Mbak. Nah, kita langsung mulai aja ke sekolah minggunya. Nah, sebelum kita mulai mulai sekolah minggu hari ini, kita mau muji nama Tuhan dulu nih. Kita mau sapa-sapa teman-temannya, kita mau sapa Tuhan juga, dan nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ya, selamat pagi Tuhan. Adik-adik boleh sambil nyanyi di rumah ya. Nah, pastinya kan kita udah memuji nama Tuhan dan makin semangat dong. Kita mau sapa lagi Tuhan, kita mau ngomong sama Tuhan, kita mau berdoa pembuka. Kira-kira Mbak Manti, siapa nih yang mau doa pembuka? Adakah yang bersedia atau mau langsung dipanggil namanya? Doa pembukaan. Kita panggil aja deh Mbak, kira-kira siapa ya nih? Boleh Mbak, boleh. Boleh kan minta tolong ke Ravenska untuk pimpin doa pembuka? Ravenska. Mana nih Ravenska? Ya, halo, Ravenska. Ataukah yang lain nih yang bersedia? Mungkin Linggem boleh Mbak? Linggem boleh memimpin dalam doa. Kita mau memohon pertolongan Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Gimana? Linggem boleh berdoa pembuka. Doa pendek ataupun doanya panjang itu sama. Yang penting kita memohonnya itu kepada Tuhan Yesus. Gitu. Bagaimana Linggem mau coba? Yuk. Kui. Oke. Wah. Mungkin bisa diganti yang lain dulu nih Mbak. Siapa lagi nih masa? Aduh, ayo dong adik kelas besar. Oh, Tabita tuh, Mbak Laras. Kasih. Boleh Tabita. Yuk langsung doa pembuka ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu. Berkati kami dari awal hingga akhir, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagi satu lagu biar makin semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan Manise. Adik-adik ada yang tahu belum lagu ini? Nyanyi sama-sama kalau gitu. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan
Nah, adik-adik, tema kita kali ini kan tentang kejujuran. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, kira-kira kejujuran menurut adik-adik itu apa sih? Kira-kira apa nih Mbak Manti nih menurut adik-adik? Berkata kepada adanya. Betul, itu juga betul. Kalau mungkin yang lain ada lagi? Kalau menurut Anergia benar berkata apa adanya. Kalau menurut yang lain mungkin ada satu lagi gitu. Kejujuran itu apa sih menurut adik-adik? Benska, coba menurut Benska apa nih kejujuran? Jujur. Jujur, Apakah jujur. hanya dari berkata-kata saja atau adakah yang lainnya? Atau mungkin dari Mika. Kira-kira menurut Mika kejujuran itu apa ya? Jujur. Jujur. Kalau menurut Mbak Manti sendiri, kejujuran itu apa, Mbak? Kejujuran selain seperti yang tadi Aga bilang ya, Mbak Laras berkata bahwa apa adanya. Gitu. Kalau ya, kita katakan ya. Kalau tidak, berarti tidak. Dan juga adanya sikap tulus. Gitu. Jadi tulus, benar-benar tulus apa adanya. Gitu. Bener banget nih Mbak, kayak di cerita kejujuran tukang kayu. Jadi, aku mau ceritain nih kejujuran tukang kayu. Jadi, suatu hari itu di hutan, ada tukang kayu yang kehilangan kapaknya nih. Dari pagi sampai sore, dia cari itu kapaknya tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya dia terpaksa buat pulang dan bingung gimana cara menghidupi kehidupannya dia, istrinya, sama anaknya nanti kalau kapak itu hilang. Tapi pas dia lagi jalan pulang ke rumah, tiba-tiba ada orang asing nih. Orang asing itu nanya, kenapa? Kenapa tukang kayu murung? Lalu tukang kayu itu menjawab kalau ia baru saja kehilangan kapaknya. Nah, pas gitu tiba-tiba orang asing itu mengeluarkan 3 buah kapak. Dia bertanya nih, kapak yang pertama, apakah kapak ini punya Anda, tukang kayu? Dan tukang kayu itu berkata, tidak, bukan. Kapak itu berbalut dengan emas. Tidak mungkin aku membeli kapak yang terbuat dari emas. Yang kedua, dia mengeluarkan kapak kedua dan bertanya, apakah kapak ini punya bapak? Katanya juga bukan, karena tidak mungkin juga ia membeli kapak yang terbuat dari perak karena harganya terlalu mahal. Nah, yang terakhir nih, kapak terakhir. Dia bertanya, apakah kapak ini punya bapak? Kata si tukang kayu itu dengan wajah tersenyumnya, dia bilang, kalau kapak itu punya saya, karena kapak itu terbuat dari besi biasa. Orang asing yang melihat dan membawa kapak itu sangat takjub dan kagum atas kejujuran yang dimiliki sama si bapak tukang kayu ini, adik-adik. Jadi, 3 kapak yang tadinya ditanya itu diberikan semua ke bapak tukang kayu. Nah, dari cerita yang aku ceritain, adik-adik bisa nggak nih kasih kesimpulan dan kasih cerita, kasih moralnya buat teman-teman dan Mbak Manti. Kira-kira ada yang bisa nih, ada yang mau nggak nih? Itu dia. Apa ya inti ceritanya tadi? Kira-kira adik-adik menyimpulkannya apa? Berarti tadi ada 3 kapak kayu ya, Kak Laras ya? Betul, Mbak. Ada 3. Yang satu berlapis emas, yang satu dari Perak. perak. Wah, tapi yang satu dari besi biasa gitu. Kira-kira apa? Kira-kira apa nih? Kinar mungkin. Atau mungkin yang lain mau coba? Gimana nih Mbak? Gue langsung ditunjuk aja. Ya. Kalau Aga gimana Aga? Ada seorang tukang kayu yang sedang memotong kayu di hutan. Namun saat dia memotong, dia kehilangan kapaknya. Dia sudah mencari dari pagi hingga sore, namun tidak ketemu. Lalu dia pulang, saat dia perjalanan pulang, dia bertemu dengan orang asing. Orang asing itu pun bertanya, mengapa? Dan dia jawab,
kapaknya, dia kehilangan kapaknya. Orang asing itu mengeluarkan 3 kapak itu. Kapak pertama dia tanyakan bukan, kapak kedua dia bukan, kapak yang ketiga dia miliknya. Kesimpulannya, meskipun kapak-kapak itu jauh lebih mahal dari kapak yang miliknya, namun tetap saja itu bukan miliknya karena itu bukan haknya untuk mencuri. Bener banget Mbak kata Aga, apalagi disimpulin juga ceritanya. Nah, jadi benar banget. Kejujuran itu kalau adik-adik berkata jujur atau berlaku jujur, bisa aja hal yang lebih baik datang ke adik-adik. Nah, biar kita makin ngerti nih tentang kejujuran, kita mau mendengarkan firman dari Mbak Manti, dan kita mau nyanyiin satu lagu lagi, yaitu Roh Kudus yang Manis. Dipersilahkan Mbak Manti. Terima kasih ya Kak Laras yang sudah memimpin kita semua tadi di dalam pujian. Nah, sebelum firman tapi Mbak Manti mau tes suara dulu nih adik-adik. Kalau mungkin memang tidak menyalakan kamera, tapi Mbak Manti mau panggil dulu. Halo Richie, mic-nya bisa berfungsi? Bisa? Sip. Benska, mic-nya? Oke? Bisa. Untuk Kinar? Bisa? Sip. Linggan, mic-nya bisa kah? Bisa. Oke, mantap. Dika? Bisa. Bisa. Mika? Mika, mikrofonnya berfungsi tidak? Kemana ini Mika? Kita panggil dulu untuk Rika, Frederika. Mic-nya berfungsi? Frederika? Bisa, Bu. Oh, bisa. Mantap. Natania? Bisa. Mantul. Aldi, apakah mic-nya bisa? Aldi? Bisa. Oh, bisa. Tabita? Bisa. Bisa. Aga? Halo, Aga. Ya, bisa mic-nya ya? Bisa. Rafael, mikrofonnya berfungsi? Halo, Ravenska. Pemana ini, Ravenska? Tadi yang kita sama Ravenska. Oke, Cika mikrofonnya berfungsi? Cika. Nah, kalau Lintang, apakah mikrofonnya berfungsi? Halo, Lintang. Iya. Nah, mikrofonnya berarti bisa ya. Mana dia? Wah. Oke, tadi Akizia belum. Tidak apa-apa. Tadi kita sudah uji coba mikrofon. Karena nanti Mama nanti akan meminta tolong adik-adik untuk membacakan Alkitab dan juga kita akan berdiskusi bersama tentang firman Tuhan hari ini.
Sebelum itu, kita akan mengawali terlebih dahulu. Di dalam doa, kita akan memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa mengerti firman hari ini. Rika itu lucu banget. Itu apa sih? Lucu banget. Oke. Kita akan bersama berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang tolong hamba-Mu ini untuk bisa mengatakan firman yang baik dan yang sejujurnya. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan pun boleh mendapatkan pembelajaran yang baik yang bisa mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami hanya memohon hikmat dari Engkau Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Mbak akan share screen untuk firman hari ini. Oke, mana ini? Kita share screen. Ya, ini dia. Gambarnya adalah ada orang lagi nyiram tanaman. Tema hari ini adalah jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau iya, kita mengatakan ya. Misalkan, apakah hari ini adik-adik sudah sarapan? Kalau memang sudah sarapan, berarti kan kita mengatakannya sudah sarapan. Kalau memang tidak, ya tidak. Kalau memang belum sarapan, atau bisa ditanya, sudah mandi belum nih sebelum sekolah minggu? Kalau ternyata ada yang belum mandi, ya kita akan jawab belum mandi. Nah, ini adalah sikap atau perkataan yang benar atau apa adanya. Kita menyebutnya adalah jujur. Jadi kalau adik-adik mungkin tahu bahwa, wah orang ini jujur sekali ya, berarti jujur itu kan berkata dan bertindak yang benar atau sesuai dengan fakta apa adanya. Nah, adik-adik kita mau belajar dari firman Tuhan nih, di Alkitab juga ada nubuat atau firman Tuhan tentang kejujuran. Nah, kita akan membuka dari kitab Yeremia pasal ke-17. Pasal ke-17 ayat 5 sampai dengan 10. Ini ada 6 ayat, Mamanti akan minta tolong satu orang membaca satu ayat ya, nanti yang dipanggil namanya. Oke, kita akan buka terlebih dahulu Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10. Untuk ayat, kita akan mulai baca ya, ayat 5, minta tolong kepada Benska. Benska, bisa tolong bacakan ayat yang kelima? Ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, Noel. Noel. Dulu Bu, lagi dicari. Lagi dicari, oke. Kita tunggu. Atau mungkin bisa lihat di slide, kalau kelihatan ya tulisannya. Kita masih mencari, kita... Tadi ayatnya berapa? Sekarang ya ayat 6 ya. Ialah akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan mengalami datang keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Untuk ayat 7, Elrici. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, Lintang. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9, Frederika. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahui? Ayat 10, Aldi. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Terima kasih untuk adik-adik. Itu tadi adalah perikop kita pada hari ini. Ini adalah kita mengambil dari kitab Yeremia, atau ini Nabi Yeremia yang merupakan memberitahukan sebuah nubuat, atau ini adalah firman Tuhan ya. Di sini ada kata-kata yang serem ya, kesannya adalah terkutuklah gitu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Di sini ada kata-kata kutukan, tetapi di ayat 7 kita diberikan sebuah kata yang berlawanan dari terkutuklah, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar mengenai kejujuran. Nah, kita mau berdiskusi. Nah, Mama Manti punya 2 contoh cerita, jadi nanti minta tolong ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Oke, ini harusnya ada 1 lagi. Sebentar ya. Kita lihat. Ini dia. Mari kita berdiskusi. Ada 4 pertanyaan dari setiap cerita. Yang pertama, kesalahan apa sih yang terjadi? Kemudian tindakan yang pada akhirnya diambil. Nah, sebagai contoh, Mbak Manti kasih contoh cerita dari Kakak Laras. Tadi kan tentang tukang kayu ya. Kesalahan yang terjadi itu atau kejadiannya adalah tukang kayu kehilangan kapak. Tindakan yang pada akhirnya diambil oleh tukang kayu adalah berkata jujur mana kapaknya gitu. Apa sih kesulitan yang mungkin dialami karena jujur? Kesulitan, kok jujur jadi ada kesulitannya sih Mbak? Gitu. Bisa jadi misalkan ketika tukang kayu itu memilih untuk jujur, mengakui bahwa kapaknya itu kapak yang biasa, padahal dia bisa ngaku-ngaku kapaknya itu yang emas yang lebih baik gitu. Jadi itu bisa kesulitannya ya bisa saja misalkan memotong pohonnya tuh jadi lebih lama karena ya kapaknya biasa gitu. Hal baik apa sih yang akan terjadi kalau kita jujur? Nah, tadi tukang kayunya mendapatkan sebuah respon yang sangat positif dari orang asing itu ya. Jadi orang asing itu takjub kok ada sih orang yang jujur seperti ini. Nah, itu adalah contoh kita bagaimana kita bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Nah, nanti kita akan diskusi bersama untuk contoh soal yang contoh soal kira-kira mau ujian ya. 1 cerita. Nah, yang pertama nanti ada 4 pertanyaan. Jadi Mama nanti minta tolong untuk nomor ingat-ingat pertanyaannya ya. Yang nomor 1 untuk linggam, diingat-ingat pertanyaannya. Kira-kira kejadiannya apa? Nomor 1 ada linggam. Nomor 2 Dika, tindakan yang diambil gitu ya. Dan yang ketiga minta tolong untuk Aga ya. Aga nanti pertanyaan 3. Kemudian pertanyaan keempat dijawab oleh Tabita. Oke. Ceritanya apa sih Mbak? Kita lihat yang pertama. Ketahuan mencontek. Saat ujian mendapatkan nilai terbaik. Cerita pertama kita lihat ketahuan mencontek, siswi dapat nilai terbaik saat UN di penjara. Wah, ini ngeri sih. Maksudnya ceritanya, wah kok seram ya Mbak. Nah, kurang lebih ceritanya seperti ini ya adik-adik. Kan Mbak Banti bantu persingkat ceritanya. Jadi ada seorang siswi bernama Ruby Rai, itu umur 17 tahun. Ini kelas 3 SMA, jadi dia mau ujian nasional. Sudah selesai ujian nasional, ini di India kejadiannya.
dapat nilai tertinggi. Wah, bayangkan dapat nilai tertinggi secara nasional, luar biasa. Nah, tapi bikin curiga. Kok ketika ditanya, dia diwawancarai dong. Biasanya kalau, wah ini adalah siswi dengan UN tertinggi. Gitu. Keceplosan bilang, ilmu politik itu isinya memasak. Hah? Kok bisa ilmu politik memasak? Kok dia jawabnya ngaco, tapi kok nilai UN dia tertinggi ya? Gitu. Ternyata usut punya usut, dia mendapatkan kunci jawaban atau bersikap curang, adik-adik. Si Mbak Ruby Rai ini. Jadi ini merupakan tindak kejahatan sehingga pada akhirnya dipidanakan atau dilaporkan ke polisi dan akhirnya diproses nih untuk jadi akan diberikan hukumannya apa nantinya. Nah, inilah jadi sampai dia bahkan dimasukkan ke dalam tahanan penjara khusus remaja hingga 8 Juli. Itu kurang lebih 1 bulan dari berita setelah beritanya keluar. Nah, dari contoh kasus ini, yang pertama tadi linggem. Pertanyaannya adalah, nah, kesalahan apa sih yang dibuat Mbak Ruby Rai tadi, linggem? Dia memilih kunci jawaban, dia kayak gak mau mikir sendiri gitu loh. Oh iya benar ya. Jadi dia punya kunci jawaban, terus benar-benar plek disalin tuh ya kunci jawabannya linggem. Nah, yang kedua, tindakan yang pada akhirnya diambil si Mbak Ruby Rai ini, Dika. Kalau dia udah punya kunci jawaban, terus tindakan yang diambil apa? Nyontek, apa dia memilih untuk, aku mau mikir sendiri aja deh, gitu. Dari cerita ini, apa Dika? Apakah Mbak Ruby memilih untuk jujur, atau dia memilih untuk tidak jujur? Tidak jujur. Wow. Jujur. Oke, yang ketiga, untuk Aga. Kira-kira kalau misalkan Mbak Ruby ini memilih jujur dengan tidak mencontek, apakah dia akan mengalami kesulitan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Iyanya gimana, Aga? Iyanya, misalkan dia jujur, mau jujur dan dia mau berusaha dan dia sudah belajar, kemungkinan dia tidak gagal. Mungkin misalkan tidak, dia akan gagal. Oh iya, jadi bisa ada kemungkinan dia gagal atau mungkin tidak mendapatkan nilai yang terbaik lah ya gitu. Nah, nomor 4 tadi Tabita. Jadi hal baik apa sih yang akan terjadi kalau seandainya nih Mbak Rai ini memilih untuk jujur? Dia tidak akan dipenjara. Tidak akan dipenjara. Iya, Tabita tidak akan penjara berarti ya? Iya. Oke. Berarti Mbak Rai ini tidak perlu menghadapi hukuman penjara itu kalau saja dia mau jujur. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh sikap yang apa adik-adik jujur atau tidak jujur kalau si Mbak Ruby Rai ini? Tidak jujur ya, karena dia sudah jelas-jelas mencontek. Nah, yang cerita kedua, ini kita akan belajar tentang yang namanya kejujuran. Nah, kita lihat cerita kedua. Wih, viral. Anak 6 tahun. Kalau adik-adik mungkin pernah baca tagline-nya nih ya. Viral, anak 6 tahun tulis memo ke pemilik mobil yang tergores sepedanya. Aduh, viral nih, jadi viral. Nah, kali itu Mama Nanti kembali minta tolong 4 orang. Yang nanti nomor satunya El Ricci ya. El Ricci 1, Natania boleh jawab nomor 2. Terus minta tolong kepada Noel untuk jawab nomor 3 ya. Kemudian yang nomor 4 adalah Kinar. Oke, kita baca dulu bersama-sama ceritanya. Tereng. Nah, ceritanya adalah seperti ini. Jadi baru-baru ini ada kisah yang jadi perbincangan warganet alias netizen. Anak umur 6 tahun bernama Zafran tidak sengaja menggores bumper mobil ketika sedang bersepeda. Nah, anak ini jatuh dari sepeda dan tidak sengaja menggores mobil yang terparkir di jalan. Merasa bersalah, ia pun pulang terus nangis ke mamanya kan di ceritanya itu. Kemudian mamanya bilang,
Zafran minta maaf ya ke pemilik mobil. Tapi ketika Zafran balik ke mobil itu, kok pemiliknya nggak ada ya? Pemiliknya tuh nggak ketemu-temu gitu. Kemudian apa yang dilakukan Zafran? Dia menulis memo kepada pemilik mobil itu dan bilang, minta maaf ya Pak, karena saya tidak sengaja menggores mobil Bapak. Ini nomor telepon ibu saya. Jadi kalau ada apa-apa tolong hubungi ibu saya. Nah, kisah kejujuran Zafran ini lantas mendapat pujian dari warganet atau dari pembaca yang karena Zafran berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nah, apakah adik-adik ada yang pernah punya pengalaman seperti Zafran? Lagi naik sepeda, tahu-tahu bruk jatuh, nyenggol. Bisa aja nyenggol mobil, atau nyenggol pot mama, atau nyenggol pot tetangga sampai pecah, atau ada yang lainnya? Kalau teman saya ada. Gimana, Benska? Pengalamannya? Dia sepeda ngebut-ngebut, kena tuh mobil tetangga saya tuh. Terus akhirnya? Itu kabur deh. Ternyata tindakan yang diambil Benska adalah kabur. Temennya ya? Temennya Benska adalah dijatuhin, kabur dulu ya, kabur gitu. Tapi berbeda dengan si adik Zafran ini. Karena itu kita akan coba lihat lagi. Yang pertama, El Ricci. Apakah ada El Ricci? El Ricci. Ini gambarnya pantainya doang, El Ricci-nya nggak ada nih. Nah, dia. El Ricci. Nah, kesalahan apa sih yang diperbuat Dek Zafran di cerita ini? Apa Ricci? Gores mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Menggores mobil yang sedang terparkir. Ini sengaja apa nggak sengaja sih kalau kayak gini ya, Ricci ya? Naik sepeda, terus tiba-tiba jatuh. Sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja ya, oke. Kemudian yang kedua berarti tadi Mbak Manti minta tolong ke Natania. Pada akhirnya tindakan apa sih yang diambil oleh adik Zafran ini? Menulis memo dengan kesungguhan hatinya untuk si pemilik mobil. Nah, menulis memo. Isi memonya itu meminta maaf atau apa? Meminta maaf. Minta maaf. Dan terlebih lagi selain minta maaf, dia juga bersedia bertanggung jawab karena bahkan menuliskan nomor ya. Mungkin biasanya kalau ada serempet-serempet gitu kan, kalau ada biaya bengkel nanti bisa diganti seperti itu. Nah, yang ketiga, Noel. Apa kesulitan yang mungkin dialami karena juga karena Gimana Noel? Tadi agak putus-putus. Jadi kalau kesulitan apa sih yang mungkin dihadapi Dek Zafran gitu dengan berbicara jujur? Kesulitannya udah nyerempet mobil orang, terus jujur ngomong, Pak maaf ya, mobilnya keserempet, aduh, kira-kira apa sih mungkin ada kesulitan nggak yang akan dihadapi? Kayak tadi Benska ada temannya memilih, kenapa ada yang memilih kabur dan ada yang memilih untuk minta maaf. Nah, berarti apa kesulitan yang mungkin dihadapi? Kalau kita ngaku benar gitu. Kesulitannya mungkin nggak pemilik mobilnya justru akan marah kepada Zafran? Ya kalau udah begitu sih bakal minta maaf sih, nggak lama-lama ya. Jadi ada kemungkinan pemilik mobil marah gitu, karena kalau misalnya mobil itu kan barang yang cukup mahal ya adik-adik ya, untuk ngebenerin mobil tuh ya bisa dibilang mahal, jadi bisa aja tuh pemilik mobilnya marah, ya nggak? Nah, untuk yang
mungkin ya. Jadi ada yang memilih untuk agak malah kalau begitu kayaknya dimaafin, soalnya kan udah niat menulis memo, mungkin dimaafkan. Telepon ibunya terus dia dimaafkan. Ada kemungkinan juga dimaafkan gitu, meskipun ada kesulitan akan dimarahi, tapi kalau jujur bisa dimaafkan. Nah, itu kita menyambung ke nomor 4 tadi. Kinar, boleh tolong jawab hal baik apa sih yang akhirnya Zafran terima dengan berkata jujur? Hal baik itu dia bisa mendapat banyak pujian dari orang-orang yang melihat postingan itu, dan kita juga bisa mencontohkan kejujuran yang dia alami. Ya, berarti dengan jujur itu, selain satu, kita bisa mendapatkan pujian, tapi yang paling terpenting adalah kita juga bisa mendapatkan maaf gitu dari orang yang punya mobil, karena kita sudah bermaksud baik gitu kan, untuk jujur bilang bahwa saya yang menggores mobil Bapak gitu. Meskipun ada kesulitan, tapi tetap memilih untuk jujur dan akhirnya bisa dipuji oleh orang lain dan bahkan bisa menjadi contoh. Gitu. Bahkan nih kisahnya bisa kita angkat dan kita bisa bahas di sekolah minggu hari ini juga, ini berarti menjadi contoh yang baik. Nah, adik-adik, kalau begitu, kalau misalkan jujur, kenapa sih kita tuh harus jujur? Kenapa adik-adik? Kenapa tadi Dek Zafran memilih untuk jujur, tapi Mbak Rai tadi malah memilih untuk tidak jujur dan mendapatkan hukuman. Jadi kenapa kita harus jujur? Siapakah yang mau jawab mungkin? Yang bisa memberi pendapat, kenapa sih kita harus jujur, Mbak? Berkata apa adanya. Gimana? Natania, Dika, Noel, Tabita, atau Kinar, ada yang bisa memberi pendapat? Kenapa harus jujur? Kenapa sih jujur itu diomongin, terus jujur ya, gitu. Apa kira-kira? Mau pendapat? Atau mau nulis di kolom chat? Gimana? Dika, kira-kira kenapa sih kita harus jujur? Kenapa? Kenapa misalkan ditanya, aku milih jujur sih, Mbak. Kenapa ya kamu kok milih jujur? Kalau kita nggak jujur nanti ketahuan, takut kena hukuman. Takut kena hukuman kalau jujur. Kalau nggak jujur, kok kalau jujur? Kalau nggak jujur takut kena hukuman. Bisa jadi, betul itu. Terus ada lagi nggak adik-adik? Kenapa sih kita harus jujur selain takut kena hukuman ya? Gitu. Karena kalau kita harus jujur karena tidak merugikan pihak lain. Tidak merugikan pihak lain. Betul juga, agak betul. Bahwa kita jujur karena selain menghindari hukuman, karena kita tidak mau merugikan orang lain. Nah, seperti dalam kitab Yeremia tadi yang sudah kita baca di ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menempatkan akar ke tepi batang, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Makanya ini Mbak Mati pasang gambar-gambar pohon nih. Karena di sini kita jujur, kita seperti pohon yang tidak akan kering. Nah, jadi kita akan selalu, Tuhan Yesus itu akan senantiasa memberkati hidup dan kita berbuah yang baik. Jadi kita bukan yang memiliki buah-buah yang jahat yang sehingga merugikan orang lain seperti yang tadi Aga bilang. Nah, dengan cara yang seperti apa kita bisa jujur gitu. Kira-kira apa adik-adik? Ada nggak? Tips, bukan tips. Kenapa? Bagaimana bisa bicara jujur, Mbak? Karena pasti ada ketakutan nih yang ada di hati kita untuk bicara jujur. Apakah ada yang bisa memberi? Benska mungkin? Atau Noel mau menjawab? Atau Benska? Atau yang lainnya? Caranya gimana ya Mbak biar kita bisa jujur? Kalau tadi sempat ada pemikiran kabur aja gitu. Tapi lain kali kalau itu terjadi lagi, bagaimana kita bisa dengan yakin bahwa jangan kabur deh, jangan kabur. Jadi
siapa ya? Apa Tabita bisakah memberi pendapat? Dengan cara apa sih kita bisa berkata jujur? Atau siapa nih? Atau misalkan Ravenska atau Aldi boleh memberikan pendapat cara yang seperti apa yang Mbak kita bisa terus jujur? Gimana adik-adik, adakah? Tiga, dua, satu. Enggak. Kalau di dalam firman Tuhan, bagaimana caranya? Tentu dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Caranya apa sih Mbak mengandalkan Tuhan? Tentunya memohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa berkata jujur. Jadi setiap kita menghadapi masalah, suatu pertanyaan, ketika kita sudah berniat mau bohong atau kabur, jadi kita bilang sama Tuhan, Tuhan, mohon kekuatan dari Engkau, aku ingin berkata jujur. Sehingga aku tidak merugikan orang lain, dan aku pun juga kiranya boleh terhindar dari hukuman. Seperti itu. Jadi, yang terakhir kita akan mendapatkan kalimat nih. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik ya, boleh dibuka mikrofonnya, kita unmute semua, kita baca bersama ya, kira-kira hari ini kita mendapat apa sih pelajarannya. Oke, kita akan baca ya. Misalkan 1, 2, 3. Menjadi anak-anak Tuhan kita harus belajar mau selalu berkata benar, berada di dalam situasi yang sulit. Jadi berkata benar dan jujur dalam keadaan sulit sekalipun, bukan hanya karena kita pasti tidak akan dihukum, tapi bahkan ketika kita harus mendapat kesulitan, kita pun tetap harus berkata benar dan jujur. Seperti itu. Nah, ayat Thomas hari ini kita mengambil dari Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-10. Kita akan membacakan lagi bersama-sama ya adik-adik. Kita mulai dari ini, aku dari isinya, dan kemudian kita baca Yeremia 17 ayat 10. Kita akan baca bersama lagi ya. Kita akan open microphone, kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia pasal 17 ayat 10. Yuk kita satu kali lagi kita baca bersama dengan lebih keras lagi. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan setiap orang setimpal dengan setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10. Jadi ini bahwa Tuhan menguji batin. Tuhan itu tahu semua yang kita perbuat, tahu apapun yang kita sembunyikan. Ketika kita berbicara tidak jujur pun Tuhan tahu. Karena itu Tuhan mau menguji apakah adik-adik, apakah Mbak Manti, apakah Kak Laras mau berbicara jujur terus meskipun dalam keadaan sulit. Itulah ujian dari Tuhan. Nanti ketika kita berhasil lulus dari ujian kejujuran itu, Tuhan memberikan balasan yang setimpal, yaitu tentunya hal-hal yang baik untuk kita semua. Ini adalah akhir dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali terus diingatkan, bukan hanya adik-adik, Mbak Manti, Kak Laras, Kak Reklau, semuanya terus diingatkan untuk bisa berkata jujur dan berbuat yang benar. Kita akan tutup di dalam doa setelah firman, dan nanti kita akan setelah itu kita juga akan membacakan doa Bapa kami. Kalau mungkin ada yang takut-takut lupa, bisa lihat di screen ya adik-adik doa Bapa kami-nya. Yuk, mari kita semua tutup dalam doa, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita menghadap hadirat Tuhan. Bapa, kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini.
di mana kami semua kembali dan terus diingatkan untuk boleh berkata jujur. Ya jika ya, tidak jika tidak. Ketika kami merasa takut Tuhan, jika kami harus menghadapi hukuman atas kejujuran itu, namun kami percaya dan yakin dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kami kemampuan untuk terus berkata dan bersikap jujur. Bapa, kami juga akan menutup firman hari ini di dalam doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Inilah Tuhan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Dikembalikan kepada Kak Laras. Terima kasih nanti buat firmannya. Nah, adik-adik bisa on cam lagi yuk. Semuanya bisa nyalain kamera lagi. Nah, berarti firman yang udah dikasih tahu nanti adalah kita harus berkata jujur karena Tuhan itu tahu kalau misalkan kita nggak berkata jujur. Nah, adik-adik, sekarang kita mau aktivitas nih. Kita mau buat pembatas Alkitab. Adik-adik udah punya nomor sekolah minggu kan ya? Atau yang belum mungkin bisa di screenshot dulu nomornya atau dicatat dulu. Oke, udah kali ya, udah di screenshot. Nah, kita mau buat pembatas Alkitab. Jadi bahan-bahan yang adik-adik butuh, ini boleh sambil di screenshot ya adik-adik atau sambil dicatat. Jadi bahan-bahan yang adik-adik butuh itu stik es krim, wajah tersenyum, dan spidol. Nah, jadi langkah-langkahnya, stik es krimnya di ujungnya adik-adik tempelin wajah tersenyum yang udah adik-adik print dan udah adik-adik potong. Dan di stik es krimnya nanti adik-adik tulis ayat hafalannya yaitu Yeremia 17 ayat 10. Lalu adik-adik bisa hias. Ada yang bingung atau ada pertanyaan? Bisa raise hand atau langsung di-unmute aja. Pengumpulannya sampai hari apa nih, Mbak? Sampai hari apa? Kamis, Kak Laras. Pengumpulannya sampai hari Kamis ya adik-adik. Jadi jangan lupa dikumpulkan ke nomor WA sekolah minggu. Mungkin udah di SS kali ya Mbak ya. Jadi kita lanjut ke persembahan. Nah, kita menyanyi lagu Beri Syukur dulu nih. Lagu suaranya kan Mbak? Ada yang mau doa persembahan? Kira ada yang mau nggak nih doa persembahan? Atau perlu ditunjuk lagi nih, Mbak? Kira ada yang mau nggak nih? Ada yang bisa kita minta tolong, siapa ya? Siapa Mbak Laras? Boleh, Mbak? Mbak Laras. Mahardika boleh? Dika? Apa persembahan, Dika? Dika yuk. Oke, sip. Boleh. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan harta kami, Tuhan Yesus. Semoga harta ini bisa membuat kerajaan lebih megah lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Amin.
Terima kasih Dika. Terima kasih Dika buat doanya. Nah, karena kita udah sampai di akhir sekolah minggu kita mau berterima kasih sama Tuhan karena udah menyertai sekolah minggu kita ya hari ini jadi bisa lancar ya Memanti. Kita mau nyanyiin lagu Janjimu Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan. Nah, kita mau langsung doa penutup nih. Kira-kira adik-adik ada yang mau berdoa penutup gak nih? Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Siapa nih? Kira-kira Mbak? Aku bingung nih. Minta tolong kepada siapa ya? Noel boleh Mbak? Noel, boleh memimpin? Bisa minta tolong untuk memimpin doa penutup? Noel. Nah, itu dia muncul. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin penutupan. Tuhan Yesus, kami ingin penutupan dalam gimit ini. Semoga habis penutupan kita bisa bermain dan belajar lagi. Terima kasih Tuhan sudah mendampingi kami di Zoom ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Noel. Nah, ibadah minggu kita udah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu dan Tuhan berkati. Makasih buat adik-adik dan Mbak Manti. Terima kasih Kak Laras. Ini kita mau foto satu kali lagi nggak ya? Boleh, boleh. Boleh ya, karena tadi sepertinya ada yang belum masuk pas awal kita mulai. Adik-adik boleh open kamera lagi. Wajahnya kelihatan semua ya, face-nya. Jangan setengah-setengah. Kakak record boleh difoto lagi mungkin? Oke. Yuk. Rizia sama Cika boleh on cam? Ravenska, Linggem. Oh iya, Ravenska, Linggem. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Hari Minggu adik-adik. Hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan ya adik-adik. Dadah. Dadah.